Hmm, ini udah direkam. Ini mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa kami, Bu. Bahkan ini 2 angkatan sekaligus di Prodi S1 Informatika. Karena apa 2 angkatan? Karena yang angkatan pertama belum mendapatkannya, ditunda di semester sekarang, dan yang seharusnya di kurikulum di tahun pertama gitu ya. Jadi ada anak-anak angkatan tahun pertama dan anak-anak tahun kedua gitu. Baik, tanpa berlama-lama sudah direkam sepertinya. Kita akan mulai kuliahnya. Silakan anak-anak ya, teman-teman semua untuk mendengarkan, menyimak dan mencatat apa-apa yang perlu dicatat gitu ya. Nanti dosen kelas masing-masing akan menyampaikan tugasnya, biasanya bisa dalam bentuk rangkuman atau menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibawakan oleh Bu Helni. Baik, terima kasih. Itu aja pendahuluan dari saya. Saya akan serahkan ke Bu Helni. Enggak. Ya, eh, ini belum dibuka ya untuk slide, Oh, di slide-nya belum bisa. Pak Adit mungkin co-host, dijadiin co-host Bu Helni. Saya juga nggak punya untuk itu. Punya Ya, Pak Adit izin. Pak Adit, boleh di udah co-host sekarang. Oh ya, Boleh. bentar. Ya, siap. Eh, bentar ya, aduh, bentar. Ini kemana-mana nih. Ya, Ini ya, bentar. Kita mulai aja ya, Pak Mahmud izin. boleh, Bu. Udah kelihatan slide saya? Sudah. Paling kalau Udah ya. nanti misalnya saya menghilang gitu berarti mungkin Nggak sudah apa-apa, pindah nggak ke apa-apa, Pak. Siap, siap. Nggak apa-apa, ya. Terima kasih. Saya mulai aja ya, Pak. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya. Yang terhormat Bapak Mahmud dan Pak Adit, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk memberikan kuliah di Fakultas Informatik ya. Ini S1, jurusannya apa ya Pak? Prodinya apa Pak? S1 Informatika, Bu. Oh, S1 informatik Informatika. ya. Informatik ya. Jadi sebenarnya kalau informatik itu sudah sangat familiar ya. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Saya Helni Mutiarsi Jumhur. Bidang saya cyber law. Saya sebenarnya dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis, tapi saya sudah mengajar lama di Teknik Elektro ya di Magister untuk Regulasi Manajemen Telekomunikasi. Saya juga pernah mengajar di S2 Informatik ya untuk cybercrime. Tapi saya malah rutin mengajar di Informatik ITB ya. Jadi saya tiap semester mengajar untuk eh, regulasi yang terkait dengan teknologi ICT di Prodi Informatik dan Telekomunikasi STI ITB. Di Teliu sendiri, saya megang sebagai Ketua CEO Policy and Ethic Technology, jadi merupakan Central of Excellence yang tugasnya membuat research dan juga menghasilkan NTF tentunya. Di Teliu ada sekitar 39 ini apa COE. Di samping saya sebagai dosen di government, saya memiliki struktur sebagai pengawas nama domain. Jadi kalau informatik pasti sudah sangat familiar ya dengan IP dan domain. Jadi di dunia komputer itu kan ada di ICT ini kan ada infrastruktur telco, service, dan terakhir adalah infrastruktur internet ya. Infrastruktur internet itu termasuk IP dan domain. Nah, saya masuk sebagai Dewan Pengawas untuk implementasi domain country code ya. Pasti ini rekan-rekan di sini mah udah pada paham ya. Jadi memang saya kebetulan waktu itu beruntung anggotanya hanya 25 yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia karena memang kita kerja di bawah lembaga internasional internet ICANN ya. Ada internet dan IP itu bekerja di bawah Amerika sebenarnya kecuali Cina kan dia tidak ikut gitu. Nah, itu ada satu lembaga yang mengelola IP dan domain dan tiap negara diberikan otorisasi ya. Seperti misalnya di Indonesia ada 25 orang yang diberikan kewenangan untuk mengelola IP dan domain. Termasuk kita juga mengawasi data
yang menggunakan domain countrycode.id ya. Jadi seru ya ketika saya berada di Pandi sejak saya ditunjuk dari 2015 dan itu eh, keberuntungan saya karena waktu itu memenuhi kuota perempuan. Jadi memang di dunia IT ini perempuan sangat minim, sementara di beberapa lembaga internasional di ITU dan ICANN itu ada 30% kuota perempuan. Ini saya berharap nih adik-adik semua ada perempuan-perempuan yang berminat untuk masuk ke terutama policy dan regulasi ICT. eh Terkait dengan informatik, sebenarnya ini juga hal yang buat saya sangat familiar karena mungkin adik-adik mah ini seumur anak saya semua gitu ya, termasuk Pak Mahmud, Pak Adit nih masih muda-muda semua ya. Kalau saya mah udah tua Pak. Saya detail dari tahun 2000 ya. Saya riset tentang informatika itu dari 96 sebenarnya ya, tentang e-commerce. Jadi saya ingat riset pertama saya adalah tentang implementasi e-commerce terhadap KUH Perdata. Jadi makanya dan sebenarnya cyber law saya bidangnya informatik karena riset saya banyak tentang kelembagaan di cyberspace. Jadi di government sendiri dari 2006 oleh Telkom saya ditugaskan untuk mengawal regulasi-regulasi yang terkait dengan telekomunikasi terutama. Jadi makanya dari 2006 saya menjadi tenaga ahli di beberapa kementerian ya. Jadi yang eh, tiap tahunnya di Kominfo, kemudian di Setnek, di Kemenristek, Pan-RB, Kemenko Perekonomian. Jadi banyak ya karena dari 2006 gitu. Jadi tentu saja udah banyak kementerian yang meng-hire saya sebagai tenaga ahli dan tentunya sebagai dosen Telkom University gitu ya. Eh, Terakhir tentang AI gitu ya, saya memang sudah terlibat ini di kebijakan dari tahun 2019. Jadi pekerjaan pertama saya untuk AI adalah saya ditunjuk sebagai ketua tim untuk pembuatan rancangan peraturan presiden. Jadi kalau adik-adik pernah dengar Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Telko, nah itu saya pernah terlibat. Jadi hampir 80% regulasi yang terkait dengan IT itu tim dari Telu yang bikin termasuk saya masuk di dalamnya ya. Tapi yang kepegang banget sama saya itu Undang-Undang ITE karena itu dari 2008 sampai perubahan keduanya itu saya ikut. Dan yang saya draft langsung itu PP 71 ya. Nanti kita cerita karena AI ini masuk di PP 71. Nah, kembali ke AI. AI ini memang sesuatu yang kalau buat saya susah-susah sulit sebenarnya. eh Karena memang sesuatu yang intangible banget gitu, tapi saya terlibat dari tahun 2019. Eh, jadi saya waktu itu dijadikan sebagai ketua tim untuk pembuatan rancangan peraturan presiden tentang strategi kecerdasan artifisial. Jadi tentang AI ini kalau di beberapa negara sudah diimplementasikan karena waktu saya ikut merancang peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE atau tentang e-government, kata-kata AI itu sudah keluar ya di lampirannya. Kita sebut dengan kecerdasan buatan ya. Karena memang dalam bahasa undang-undang tidak boleh dalam bahasa Inggris, semua harus dalam bahasa Indonesia. Jadi saya waktu itu diminta dan dari situ saya jadi memiliki roadmap riset tentang AI dan saya sudah menghasilkan 8 aplikasi AI. Saya bekerja sama dengan Setnek, dengan DPR RI, kemudian Prosa AI ya mungkin ini Pak Mahmud mungkin familiar dengan Prosa AI Pak yang punya ITB mungkin ya. Itu satu perusahaan yang dimiliki oleh dosen-dosen ITB ya. Dan itu saya waktu itu di hire karena kita membuat machine learning untuk pembuat peraturan dan advokat ya. Jadi kita implementasikan di DPR RI dan di di Bea Cukai ya dan beberapa BUMN. Kemudian terakhir saya membuat machine learning untuk prediksi harga pangan. Jadi waktu itu ada beberapa machine learning yang sudah kita hak ciptakan juga yaitu yang terkait dengan prediksi harga bawang, harga jagung, telur, dan beras ya. Saya excited banget karena memang saya punya pengalaman bapak saya itu distributor beras dan bisa prediction sampai 10 tahun gitu. Dan akurasinya sampai 85% ya karena dan ternyata cara kerjanya kayak machine learning. Jadi kenapa saya suka dengan AI? Karena buku pertama yang dikasih bapak saya tahun 2000 nggak 2000 ya 19 sekian ya waktu saya SMP adalah tentang brain gitu. Jadi saya memang suka banget belajar tentang otak gitu. Jadi menyenangkan sekali dan
terakhir tugas saya di Kominfo adalah saya menjadi tim perumus untuk SKKNI. SKKNI itu merupakan satu peraturan menteri yang terkait dengan standar kompetensi. Jadi kalau adik-adik mau melakukan sertifikasi, itu saya membuat standarnya dan kita juga membuat kurikulum AI untuk diimplementasikan baik di perguruan tinggi atau di ini ya di apa di government. Dan yang menarik tahun lalu saya di-hire oleh UN sebagai master trainer untuk etik AI for ini apa ASN ya. Saya dibantu sama Pak Adit juga untuk mentranslate guidance bukunya. Jadi ini menarik, AI ini dipersepsikan sebagai sesuatu yang diimplementasikan secara masif, tapi alhamdulillah sampai sekarang regulasinya belum ada ya. Even tahun 2021 saya bikin roadmap 5G ya, karena sebenarnya eh, saya kalaupun nanti saya ditakdirkan jadi guru besar, saya sebenarnya minatnya bukan ke konten AI-nya, tapi saya lebih minat ke infrastrukturnya. Jadi tahun ini saya melakukan beberapa research tentang network telecommunication berbentuk 5G dan 6G dan 7G ya. Eh, dengan model FWA dan private network, dan itu sebenarnya diperuntukkan untuk networknya AI ya. Jadi AI itu memang satu konten yang customize infrastrukturnya, dan saya memang lebih minat daripada kontennya karena saya nggak ngerti algoritma dan sebagainya ya. Saya lebih ngerti jaringan karena memang dari 2000 berapa ya 2006 tuh di Kominfo sendiri saya lebih fokus mengerjakan regulasi yang terkait dengan infrastruktur. Dan ini menarik ya soal AI ini gitu. Nah, makanya kebetulan di S2 saya punya 6 bimbingan yang terkait dengan AI. Yang salah satu saya kembangkan adalah AI untuk kebijakan yang tadi saya ceritakan. Jadi biasanya saya bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, dengan Kementan. Kemudian saya minta beberapa mahasiswa untuk mengerjakan beberapa algoritmanya seperti apa gitu. Dan saya senang karena ternyata AI ini bisa akurasinya, data latihnya bisa 90% ya. Jadi seru ya. Tapi memang ada satu yang belum bisa ditangani AI, yaitu peraturan. Jadi terakhir saya bicara di Asia Pasifik ya tentang landscape ICT, itu ternyata di beberapa negara juga AI ini masih jadi salah satu persoalan besar di mana ini sudah masif digunakan tapi belum ada regulasi yang pas untuk diimplementasikan. Kalau prediction saya gitu ya, karena saya konsultan di government dan kita sebenarnya punya peta teknologi itu ternyata ada yang bisa long life, ada yang enggak ternyata gitu ya. eh jadi ada yang long life, ada yang enggak gitu. Jadi kita bisa prediction mana teknologi yang bisa umurnya panjang, mana yang enggak gitu. Dan kita juga bisa prediction eh, mana eh, teknologi yang bisa diatur dengan undang-undang dan bukan dengan undang-undang. Dan saya prediksikan AI ini tidak harus diatur dengan undang-undang, tapi dengan etika ya. Terakhir saya ngomong di forum internasional ya di Asia Pasifik juga ya. Itu saya bicara tentang awareness security melalui etik AI gitu, dan itu seru ya karena nanti kita cerita tentang Seranas AI. Kalau saya tetap pakemnya bahwa everything about regulation ICT ya, termasuk AI, itu harus pakai religius dan ini kultur ya. Tapi ternyata nanti kita lihat bahwa ekosistem di cyberspace itu ternyata kita menemukan satu sosiologi teknologi yang beda dengan di dunia nyata. Jadi ini nanti ke depan yang bikin aturan itu bukan orang hukum, tapi adik-adik semua nih. Ini Pak Mahmud, Pak Adit nih nanti yang lead semua regulasi ya, bukan saya Pak. Saya mah lead, Taylor aja gitu. Nah ini kan Pak Adit nih jagonya ya. Saya banyak belajar nih dari Pak Adit tentang kita banyak belajar tentang AI untuk kesehatan ya Pak Adit ya. Jadi apa ini apa? Jadi adik-adik sebenarnya nanti future dari regulatory untuk AI gitu. Karena nanti ke depan kita akan menemukan bahwa regulasi itu bukan dibuat oleh government, tapi oleh community teknologi gitu ya. Ini seru ya karena di cyber law sendiri sudah banyak ilmu-ilmu yang berkembang namanya government agile ya. Nanti kita cerita dan boleh ini ya, boleh diskusi lah. Ini kita lihat dulu ya
sekilas tentang AI. Ini Pak pasti adik-adik udah paham ya. Nah, ini seru banget waktu saya membuat ini apa? Membuat tentang apa namanya? Tentang artificial intelligence itu kita eh, pusing dengan yang namanya definisi. Jadi waktu itu saya bilang ternyata AI ini bukan teknologi tapi bisa merupakan kalau di hukum tuh yang namanya teknologi, aplikasi, tool, sistem itu beda, beda treatment ya. Nah, saya waktu itu harus memapping AI ini di mana tempatnya gitu. Apakah di telco? Kalau telco itu harus perizinan, membayar BHP, YUSO, PNBP itu rigid banget. Atau di PSE yang hanya pendaftaran. Nah ternyata saya menemukan AI ini adalah merupakan program komputer yang kedudukannya ada di Undang-Undang ITE. Jadi sederhananya kalau kata KBBI gini, dan ini ketika kita menyatakan artificial intelligence jadi kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ini kan masih kecerdasan buatan ya karena ada di Perpres 95. Nah, sekarang sudah disepakati kecerdasan artifisial ya. Nah, ini kita butuh waktu 3 bulan untuk mensepakati ini gitu karena banyak sekali ya. Karena memang belum ada acuan yang pasti tentang apa sih ini ya. Nah, ini kalau Kominfo sendiri belum punya bentuk regulasi formal, hanya berupa surat edaran. Eh, Dia mengatakan bahwa AI itu merupakan bentuk program pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan pemrograman data secara cermat gitu ya. Dan etika adalah eh, landasan yang mengutip prinsip dan norma yang etis. Nah, ini yang jadi challenges-nya ya. Karena waktu saya bicara di Asia Pasifik, kalau di Indonesia kan gini ya, kalau down to earth ya, jadi secara cyberspace kita berada di dua dunia ya, dunia nyata, dunia konservatif atau kita ini dunia intangible dan dunia cyberspace atau intangible. Dan ini dua-duanya ada indikator kalau untuk cyber law ya, ada human, ada teknologi. Jadi kalau ada dispute ya, saya misalnya kalau jadi saksi ahli, yang saya lihat itu adalah standar manusia dan standar teknologinya gitu ya. Nah, tapi perbedaannya kalau di dunia nyata, kalian bisa lihat bahwa tiap negara itu punya borderless yang jelas ya. Misalnya saya contohkan ya, yang paling seru di dunia cyber itu adalah tentang LGBT misalnya gitu ya. Ini maaf nih pagi-pagi saya udah agak ekstrim ngomong LGBT. Nah, kalau di dunia nyata, Indonesia itu menentang LGBT kan? Kita nggak setuju dengan yang namanya LGBT. Kenapa menentang? Karena tidak sesuai dengan Pancasila, sila ke-1 Pancasila di mana ketuhanan yang Maha Esa. Kita hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Tapi di dunia cyberspace, LGBT itu sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan banyak beberapa negara yang punya website khusus tentang LGBT. Bahkan yang spektakuler ya, saya pernah ada pertemuan di Geneva ya, ada perempuan cantik banget dari Prancis ya, dia kayaknya keturunan Afrika dan Prancis. Saya nanya, kamu dari mana? Dari universitas dan dia kalau nggak salah dari Sorbonne University ya. Saya nanya, kamu kerjanya apa? Dia associate professor dan dia punya LSM khusus untuk menjadi gay yang sehat gitu ya. Saya berharap mahasiswa kita nggak ada ya gitu. Dan itu didenain gitu. Even saya juga sebagai konsultan government, kalau di dunia konservatif saya boleh tidak menyetujui tentang hal tersebut. Tapi ketika di dunia cyber, saya harus menyetujui gitu. Tapi itu jadi debatable ya karena saya ingat pengalaman saya 2 tahun lalu bicara di forum internasional bahwa untuk saya etika itu terkait dengan agama dan kultur dan saya ditentang oleh beberapa negara ya terutama Cina dan India ya. Dia mengatakan bahwa saya tidak boleh menyatakan bahwa eh, etika itu dibatasi itu di cyberspace karena di cyberspace tuh homogen sosiologi gitu. Jadi nanti tentang AI juga pasti ada pertanyaan. Boleh nggak Bu orang nikah sama AI gitu ya? Nah kan sekarang banyak tuh ya yang seperti itu. Ya, saya agak lompat-lompat dulu ya, tapi saya memberikan framework yang kadang-kadang ketika kita melihat suatu teknologi banyak sekali hal-hal yang kita harus open minded. Tapi kalau menurut saya ya, karena saya juga udah tua gitu, saya juga udah lama berkecimpung di regulasi. Yang penting saya sendiri punya prinsip. Saya mempelajari cyber law, tapi saya orang yang bertuhan gitu. Saya percaya Tuhan dan saya memegang prinsip agama. Jadi saya nggak peduli ketika dunia menyatakan bahwa bla bla. Tapi ketika saya membuat regulasi, yang jadi pakem saya adalah agama dan
adat istiadat. Sehingga waktu saya ikut menyusun Stranas Kecerdasan Artifisial dan Pepres dan apapun yang terkait dengan AI di Indonesia, saya bilang bahwa semua AI di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Artinya apa? AI di Indonesia itu harus bertuhan. AI di Indonesia itu harus jelas jenis kelaminnya gitu ya. Jadi ada beberapa rule yang itu harus jadi pakem. Karena kebetulan di TLU juga saya masuk ke tim komite eh, artificial intelligence ya kan sekarang udah diwajibkan ya universitas mengimplementasikan generatif AI di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas tuh punya komitenya ya. Dikbud kan sudah mengeluarkan buku panduannya dan di TLU sudah dibentuk dipimpin sama Prof. Andri di bawah Dirmik. Kebetulan saya jadi tim untuk etik AI ya. Kita lagi bikin buku panduannya gitu. Jadi intinya bahwa AI itu bukan sesuatu yang kita reject, karena inovasi itu jangan di reject, kita harus peluk aja, tapi kita harus bisa mengendalikan. Nah, yang paling penting, kekhawatiran utama tentang AI ini adalah karena AI ini seperti hal yang bisa menggantikan manusia gitu ya. Tapi menurut saya enggak ya, karena salah satunya AI itu belum punya perasaan meskipun misalnya eh, kan anak saya sekolah di luar gitu dan beberapa temennya sedang mengembangkan AI untuk implan ini otak ya. Jadi misalnya ada orang yang eh, idiot IQ-nya 70 itu bisa di-up sampai 100 gitu. Itu ada implan yang bisa dimasukkan ke otak gitu. Nah, di kita apakah itu bisa gitu ya atau tidak? Nah, di beberapa negara itu sudah dikembangkan ya. Saya diceritain anak saya gitu bahwa dia ini tolong ada yang bocor ya, Davi, tolong Davi. Jadi ini menarik gitu ya karena kalau di Indonesia hal-hal seperti itu ada yang bocor siapa ya? Eh, jadi ini boleh dimatiin nggak? Saya agak terganggu. Oke. Jadi menarik ya tentang AI ini ya. Jadi saya mungkin tidak lihat dari sisi teknologinya. Mungkin kalau ini adik-adik banyak dari sisi teknologi. Kalau saya lebih ke policy dan sosialnya gitu. Saya biasanya kalau misalnya kita bikin AI untuk sesuatu aplikasi, misalnya untuk perundang-undangan saya diundang itu biasanya kita untuk melakukan patternnya gitu ya, karena memang kan AI ini merupakan satu teknologi yang eh, ini ya apa namanya melihat pola manusia gitu ya. Nah ini kalau dilihat dari sejarah AI gitu ya. Jadi dari permulaan era modern, kemudian big data ya. Sebenarnya AI ini awalnya dari big data ya. Saya juga pernah membuat riset-riset yang terkait dengan data analisis. Misalnya kita pengen tahu seberapa efektif dari undang-undang ya kita pakai sentimen analisis gitu. Nah kemudian muncul deep learning dan lebih jauhnya lagi ada generatif AI yang ini mendisruption banyak kehidupan manusia ya yang kemarin kita diskusi terakhir di Komdigi, ternyata yang paling penting dari generatif AI itu adalah data privacy dan etika ya. Jadi saya ketemu dengan ahli bias ya, bias AI gitu, ahli. Jadi kita menentukan beberapa hal yang terkait dengan policy, yang terkait dengan generatif AI. Karena sekarang di Komdigi sendiri ada direktorat khusus AI ya. Ini terakhir kita lagi bikin karena tim Teli memang ngebantu terus Komdigi ya. Terakhir kita lagi bikin peta jalan dan saya difokuskan untuk membuat SKKNI dan nanti kurikulum dan nanti kita juga akan bikin peraturan presiden. Kemudian saya juga dilibatkan dalam penyusunan etik AI yang akan diimplementasikan di Indonesia ya karena memang ini udah ditunggu ya harus ada gitu. Nah, ini prinsip kerja AI seperti ini, saya yakin ini ada udah tahu ya, karena ini technical banget ya. Jadi ada data latih, ada algoritma pembelajaran mesin, ada model. Nah, ini yang menarik tentang data latih ya. Jadi saya punya beberapa pengalaman eh, tentang data ya. Jadi kita melihat definisi data di Indonesia itu baru muncul tahun 2019 di Perpres 39 2019 tentang satu data Indonesia ya. Jadi kalau dulu waktu saya menyusun Undang-Undang ITE dan PSE dikatakan bahwa data tuh nggak ada. Data tuh dibilang dokumen elektronik. Nah, kalau data secara umum baru diceritakan di Perpres tentang satu data. Jadi Indonesia sendiri
sekarang sedang mengatur tentang data itu apa. Nah, Indonesia sendiri nggak punya regulasi yang sangat mapan tentang data. Jadi saya waktu COVID itu ngebantu government dalam menyusun audit data yang data data COVID itu waktu itu kacau ya, karena kita ternyata nggak punya atribut data yang jelas. Jadi kode data itu ada tiga, harusnya kan satu, sehingga interoperability data itu agak sulit di Indonesia. Nah ini terkait dengan AI. Ini tentang data latih ya, saya juga dari beberapa aplikasi yang kita kembangkan gitu ya, saya melihat ternyata data latihnya itu banyak yang strukturnya itu berbeda-beda gitu. Sehingga sulit banget kita membuat akurasi si AI ini tinggi ya, karena biasanya government itu minta akurasi sampai 90%. Nah, dengan proses data yang seperti ini, padahal saya dikasih data tier 1 dan ini hati-hati ya, data ini sekarang jadi barang mahal ya di government karena waktu saya bikin mesin learning bawang itu saya langsung turun ke lapangan itu beli datanya puluhan juta ya. Karena saya langsung ke petani dan data tidak terstruktur. Begitu saya beli data cuaca, itu saya beli per tera gitu ya. Eh beli beli datanya per tera gitu. Mbak, saya lagi ngasih kuliah dulu, Mbak. Enggak. Cuma itu aja. Ya, makasih ya. Ya. Eh, jadi itu ya. Jadi si data ini menarik ya di ini ya di AI ini karena di Indonesia sendiri data ini masih menjadi sesuatu yang big problem gitu ya. Padahal AI ini merupakan inti dari artificial intelligence itu kan data ya. Saya ingat waktu kita membuat bukan kita ya, maksud tuh ada tim yang membuat AI untuk COVID ya. Itu ternyata ada istilah genom kan, saya nggak begitu paham gitu. Di Indonesia susah banget dapatnya kan harusnya dapat dari wilayah yang sama gitu. Ternyata dapatnya dari Swiss ya, 4 musim sehingga alatnya tuh nggak bisa digunakan karena karakternya beda gitu. Atau misalnya saya pernah diminta oleh ITB ya karena eh, bagaimana implementasi data pribadi di AI gitu. Karena misalnya datanya udah bergulir, data latihnya udah bergulir, sementara berdasarkan Undang-Undang 27 2022 data itu boleh dicabut loh konsumen tuh. Nah, gimana kalau AI-nya udah jadi terus ada konsumen yang minta tolong dong data saya dicabut gitu ya. Nah, ini banyak terjadi di platform digital gitu ya. Nanti kita lihat ya karena kebetulan saya udah ikut certified data protection officer ya. Karena memang di Pandi sendiri kita diminta untuk melakukan kompilasi dari implementasi data privasi untuk konsumen pengguna domain country code ya. Ini cukup complicated gitu. Selanjutnya kita lihat kenapa AI ini jadi sangat potensial. Jadi saya ingat AI ini memang masif ya di seluruh dunia. Meskipun di Indonesia belum siap karena kita secara infrastruktur juga belum siap. Saya waktu ingat waktu diminta untuk bikin roadmap 5G itu juga dipaksain banget kalau menurut saya karena beberapa pihak menyatakan bahwa kita udah cukup kok pakai 4G gitu. Tapi kalau kita masuk ke AI, ke IoT nggak bisa pakai 4G, harus pakai 5G ya. Jadi waktu itu kita melalui Komdigi diminta membuat roadmap ya karena yang minta legislatif ya. Nah, ternyata pengguna 5G itu kecil ya, tapi ke depan memang diperlukan dan karena ternyata kita melihat proyeksi dari ini dari apa namanya dari ekonomi digital Indonesia yang potensinya besar ya. Jadi sebenarnya saya ingat ya tahun 2012 tuh saya pernah riset di OECD ya di Paris ya. Indonesia tuh sempat diprediksikan jadi negara adikuasa di tahun 2030 dengan syarat korupsinya menurun ya kan Indonesia waktu itu alhamdulillah jadi nomor 2 di dunia ya setelah Meksiko kalau nggak salah. Tapi Meksiko sekarang sudah jadi negara yang punya signifikasi dari transformasi yang cukup baik ya. Jadi saya kalau bikin regulasi kan harus benchmark ya ke beberapa negara gitu. Saya lihat Meksiko tuh jadi negara yang meskipun banyak kartel tapi dia sangat tangguh gitu untuk tata kelola negaranya. Atau misalnya yang saya surprise ya eh, Brazil gitu ya atau misalnya terakhir saya ke Vietnam itu jadi negara yang
untuk tata kelola ICT-nya cukup baik gitu. Sebenarnya itu yang diperlukan Indonesia dengan prediction ini karena Indonesia itu sebenarnya negara yang sangat potensial. Apalagi untuk e-commerce, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang potensial pasar ya. Saya ingat 2017 sampai 2019 saya di-hire sama World Bank untuk jadi project management officer yang memapping regulasi. Waktu itu saya bacain 600 peraturan ya ke World Bank. Ada 9 negara yang datang gitu. Terus saya harus bacain dalam bahasa Indonesia ya untungnya ya. Itu mereka melihat bahwa Indonesia itu nomor 3 di dunia yang punya potensi besar dalam menaikkan ekonomi digital di dunia gitu, bukan lagi hanya regional Asia Tenggara atau Asia gitu. Jadi kalau lihat prediksi-prediksinya luar biasa ya. Jadi saya berikan beberapa data gitu ya, bagaimana kolaborasi, tapi nanti ada beberapa dampak ya, kayak misalnya meskipun kolaborasi AI di Indonesia dengan Facebook, dengan Google dan sebagainya, tapi ternyata ini masih berdampak terhadap pajaknya ya. Pajaknya susah banget ya untuk dilakukan gitu. Atau misalnya AI juga ternyata berdampak terhadap pekerja di Indonesia katanya gitu ya. Kemudian ini juga ada potensi pengguna AI di Indonesia ya yang kontribusi terhadap GDP juga lumayan besar. Nah, saya melihat bahwa HomeDigi sekarang sangat bagus ya dalam membuat roadmap karena terakhir kita juga bantuin bikin Renstra. Itu HomeDigi itu tidak fokus pada PNBP tapi lebih ke multi efek ekonomi terhadap pemerataan pembangunan masyarakat gitu. Kalau awal-awalnya kan HomeDigi itu hanya fokus dengan frekuensi PNBP gitu ya. Kalau sekarang lebih ke kesejahteraan masyarakat karena memang ICT dan telekomunikasi ini merupakan hak ya dari semua masyarakat gitu. Selanjutnya, tantangannya apa sih ya? Ini yang selalu disebut-sebut ya, tenaga kerja gitu ya. Makanya ada intermezzo ya. Ini kalau di online biasanya jadi nggak lucu intermezzonya ya. Katanya, Bu saya takut nih nggak dapat kerjaan katanya gitu ya karena ada AI. Sebenarnya gampang aja kan listriknya dicabut aja ya, pasti AI-nya nggak jalan gitu ya. Ini ya, garing. Iya kan sebenarnya teknologi nggak usah takut ya karena saya juga ngelihat seperti hukum juga agak jarang orang mau masuk ya karena misalnya kayak saya mau benchmark ke negara yang mirip kayak Vietnam, Myanmar itu mereka susah banget karena jarang negara itu memasukkan beberapa regulasinya ke eh, ChatGPT ya karena banyak rahasia gitu ya. Kemudian ini bias dan diskriminasi. Ini sampai ada profesor sendiri ya kalau di ITB ada Prof Bambang ya yang cerita tentang bias ya. Karena bias itu menyebabkan proses dari AI ini jadi ini ya. Saya ingat waktu saya diminta membuat autonomous car oleh Kemenhub itu dimintanya 1,5 kilometer dan semua jenis kendaraan ternyata saya cuma bisa kendaraan sedan dimasukin 2 orang aja dan 500 meter. Ini gara-gara bias ya. Bias AI-nya nggak bisa kompromi gitu. Jadi saya tidak berani memberikan rekomendasi di IKN itu ada autonomous car yang 1,5 kilometer gitu dan bentuknya bus gitu ya. Karena takutnya kayak Doraemon ya. Kalau mau lihat autonomous car tuh lihat Doraemon. Takutnya nanti pindah dimensi gitu ya. Kemudian ini juga challenges tentang privacy dan keamanan dan pengawasan. Nah, ini terutama karena kita sudah mengimplementasikan GDPR ya, perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang 27 2022 ya. Ini yang jadi concern saya sekarang ya. Karena banyak para pelaku AI yang menanyakan ke saya ini gimana nih Bu implementasi dari data pribadi di AI ya. Kalau saya bilang bahwa nggak usah terlalu takut dengan regulasi karena memang regulasi ini jadi momok yang seringkali menghambat inovasi ya. Kemudian transparansi dan akuntabilitasnya. Tapi kalau ini sih nggak usah khawatir karena UNESCO sudah mengeluarkan tentang etik AI yang terkait dengan transparansi dan akuntability. Jadi nanti detailnya juga kita menerapkan ini. Kita sedang menerapkan yang namanya ini maturity level dari awareness AI itu sudah ada standar internasionalnya. Yang paling susah mah sebenarnya ini ya bias sama privacy ya. Ini sebenarnya nanti mungkin di sini ada ahli-ahlinya ya karena kalau saya kan taunya hanya deskriptif aja di regulasi. Tapi sebenarnya ini pengembangan dari bias dan data pribadi ini sebenarnya orang-orang informatik ya karena ini terkait dengan teknologi gitu. Apalagi tentang bias AI ya. Ini yang menyebabkan banyak sekali inovasi AI jadi susah
Itu gara-gara bias ya kalau saya lihat gitu. Kemudian ini kreativitas kepemilikan. Nah, ini salah satu yang kemarin kita bahas gitu. Karena misalnya kayak chat GPI, DLE ya, DLE gitu ya, itu bisa mendisruption para desainer gitu ya. Itu gimana tuh hak ciptanya gitu ya. Kan sekarang dengan teknologi AI ini agak mendisruption yang namanya hak cipta ya. Manipulasi sosial dan misinformation ya, ini banyak banget hoax ya. Kalau di Pandi kebetulan kita baru beli alat ya, jadi kita bisa filter hoax-hoax ya sampai berapa ribu karakter ya. Jadi kita beli alatnya cukup mahal ya gitu. Kemudian senjata otonom, wah ini ngeri ya. Saya kalau lihat filmnya kan ada tuh wali kota. Jadi saya kalau mau bikin regulasi, di sini mungkin ada yang suka nonton film ya. Saya kalau mau bikin regulasi, saya nonton film dulu ya. Kayak Autonomous Car tuh saya nonton Doraemon sama Transformer misalnya gitu ya. Nah, kalau tentang saya pernah diminta untuk tentang AI senjata ya, tapi terakhir Mabes tuh minta ke saya gitu ya untuk membahas tentang AI yang terkait data TNI, tapi ngeri-ngeri sedap ya. Akhirnya saya hold gitu. Tapi ini menarik ya karena saya pernah lihat filmnya ada konglomerat dia menggunakan drone ya. Nah, saya pernah sih ngebahas drone ya sama asosiasi drone karena waktu itu kita mau mengimplementasikan drone untuk ini logistik ya. Tapi kalau untuk senjata saya nggak berani ya karena pernah kan di film itu salah nembak gitu ya. Dan saya pernah dengar salah satu politisi ditembak pakai drone dan itu nggak mungkin ya dari Amerika ditembaknya gitu. Pasti itu cuma jarak 200 meter jadi nggak jauh. Dan ini sebenarnya tentang senjata otonom ini kalau saya ceritain seru ya. Dan overall dari tantangan tentang etika dan pengembangan AI yang seru adalah di cyber law juga kita sedang mengembangkan pidananya. Coba. Kan di Amerika tuh autonomous car udah ada yang tabrakan ya. Jadi saya waktu bikin autonomous car diminta untuk bikin bentuk pidananya seperti apa. Karena berdasarkan pasal 42 Undang-Undang ITE, everything yang terkait dengan cyberspace itu dilakukan pidana. Makanya keluar Undang-Undang 1 2023 tentang pidana ya, KUH pidana dan itu udah masuk. Jadi AI karena udah masuk PSE, jadi nanti kalau ada masalah maka akan diberlakukan KUH pidana ya, seperti itu. Selanjutnya, oh ini Stranas EA ya. Nah, Stranas potensi, bentar, salah. Nah, ini praktik baik dalam AI ya. Oh ini tentang etika ya. Jadi kita sebenarnya belum belum punya regulasi formal ya, tapi Indonesia udah agak-agak mau masuk ke UNESCO ya. Jadi di dunia ini ada pengembangan AI itu ada berdasarkan Uni Eropa, Korea. Terakhir saya pernah memakai yang Korea, Singapura, kemudian UNESCO. Tapi Indonesia kayaknya kiblatnya ke UNESCO ya. Jadi nanti pengembangan etika itu ada panduannya, tapi kita belum adopsi dalam regulasi formal ya. Tapi udah dimention lah gitu ya di beberapa regulasi. Nah, ada 5 prinsip yang dijamin rekomendasi dari UNESCO ya. Jadi pertama keadilan dapat dijelaskan, kehandalan, transparansi, perlindungan data. Jadi penting untuk memastikan bahwa AI ini bersifat transparan dan mudah dipahami. Jadi bikin AI itu harus mudah dipahami katanya gitu ya. Tapi dalam implementasinya teh susah kalau kata saya ya mungkin karena saya orang hukum kali ya. Jadi saya berkali-kali bikin aplikasi AI itu pusing aja gitu ya saya memahaminya gitu. Terutama kalau udah terkait dengan akurasi data gitu yang datanya ternyata meskipun dianggap data tier 1 yang kalau kita beli per tera berapa puluh ribu, berapa juta gitu ya. Kalau atribut datanya nggak jelas ya nggak jelas juga gitu. Kemudian dapat dijelaskan ya. Jadi model AI itu harus menjelaskan dataset yang digunakan. Nah, yang lucu kalau di Indonesia kadang-kadang agak susah dijelaskan karena dari beberapa riset yang saya lakukan, ternyata mesin learning pembaca peraturan selalu ada masalah di semantik ya. Jadi kadang-kadang akurasinya, jadi AI di satu sisi saya senang ya karena AI-nya jadi nggak bisa bikin aplikasi undang-undang gitu ya. Tapi di sisi lain saya kesel ya karena untuk membuat suatu peraturan, saya kan butuh baca rata-rata 100 sampai di atas 100 peraturan ya. Kalau pakai AI itu saya bisa terbantu hampir 80%. Karena misalnya kalau saya baca peraturan 100 itu saya butuh waktu seminggu. Tapi kalau pakai AI 2 jam juga jadi gitu. Makanya bikin peraturan bisa cepat dan murah ya.
Jadi saya waktu bikin mesin learning pembaca peraturan, harga undang-undang 5 miliar jadi cuma 500 juta. Atau misalnya advokat dari setahun bayar 2 miliar, advokat jadi cuma 200 juta ya. Di satu sisi advokatnya pada marah tuh, saya pernah dimarahin para advokat ya. Jadi jangan bikin macam-macam lah katanya, mengganti profesi gitu ya. Nah, tapi ternyata persoalannya adalah masalah semantik ya, di mana kalimat-kalimat dalam bahasa hukum yang bahasa hukum tuh nggak banyak ya. Undang-undang tuh cuma ada 48.000 coba ya, tapi ternyata banyak keburukan karena masalah semantik gitu ya. Kemudian kehandalan, transparansi, dan terakhir ini perlindungan data pribadi. Ini nih yang menarik ya. Karena perlindungan data pribadi itu sudah ada aturannya di Undang-Undang 27 2022. Kebetulan Indonesia ngarahnya ke GDPR EU. Kan ada dua ya, ada model Amerika dan Uni Eropa. Uni Eropa tuh memang lebih rigid. Dan ini jadi masalah seantero jagat ya, tentang implementasi data pribadi ini ya. Karena lumayan rigid banget ya gitu. Nah ini 2020 Kemendikti melalui BPPT yang sekarang BRIN, kita sudah buat yang namanya strategi kecerdasan artifisial ya. Jadi kalau kita lihat di manakah kebijakan dari AI, jadi memang belum ada aturan khusus, tapi kalau saya notifikasi ada di Undang-Undang ITE. Jadi ini merupakan penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi Indonesia tuh punya istilah konvergens, tapi aturannya parsial ya. Ada istilah telekomunikasi, Undang-Undang 3699 yang diubah berdasarkan Undang-Undang 11 2020 tentang postel-siar. Kemudian ada Undang-Undang 11 2008 yang udah diubah dua kali ya di Undang-Undang 19 tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang 1 2024. Kemudian yang terakhir Undang-Undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 ya, lama banget. Tapi sudah diubah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ya, 11 2020. Nah, AI ini masuk ke mana? Masuk ke ITE karena dianggap sebagai layanan internet aja. Jadi tidak dikenakan yang namanya PNBP. Tapi yang jadi masalah sudah dimention dalam layanan telco. Jadi ke depan AI ini kemungkinan jadi layanan yang berbayar ya. Jadi istilahnya ada layanan yang harus membayar pajak ke negara dan tidak ya. Karena saya ingat waktu 2021 pas kita bikin roadmap 5G sudah banyak perusahaan yang apply ke Komdigi untuk minta perizinan layanan Jastel. Kan kalau berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, telekomunikasi ada tiga ya, ada jaringan, jasa, dan ada Telsus. Nah jasanya salah satunya adalah teleponi dasar, multimedia. Nah di multimedia tuh salah satunya ada layanan AI ya, misalnya AI untuk kesehatan, untuk platform digital gitu. Itu ternyata akan ditreat sebagai layanan telekomunikasi gitu ya, tapi saya nggak akan explore di sini ya. Kemudian ada Undang-Undang PDP, ini penting karena terkait dengan data ya. Kemudian ada surat edaran tentang AI. Nah, tapi nanti ke depan akan ada aturan formal tentang AI, karena saya melihat artificial intelligence ini nanti diaturnya lebih kepada etika ya, karena diatur formal tuh susah banget ya. Maka yang diatur tuh akan tentang etika. Etika tuh nanti hanya bersifat mengatur aja, nggak memaksa. Jadi sanksinya nggak berupa pidana perdata enggak ya, tapi lebih ke sanksi-sanksi yang terkait dengan ini apa moral ya. Jadi ada beberapa ya. Nah ini kerangka dari kecerdasan artifisial. Jadi ada 5 bidang prioritas ya. Eh, tapi ada 4 bidang area fokus ya. Jadi riset dan inovasi, infrastruktur data, pengembangan talenta, dan etika kebijakan. Jadi setiap negara tuh harus punya seranas AI ya. Indonesia agak ketinggalan. Yang paling maju tuh ternyata Uni Arab ya. Jadi sekarang juga Komdigi lagi banyak bekerja sama dengan Arab untuk mengembangkan AI ya. Karena memang Arab tuh ada kementerian sendiri, kalau Komdigi baru direktorat aja, belum sampai ke dirjen ya. Jadi baru di level eselon 2. Nah, itu ada 4 area fokus yang kita kembangkan: infrastruktur data, pengembangan talenta, riset inovasi, dan etika dan kebijakan. Dan kebetulan sekarang saya terlibat di pengembangan talenta dan etika dan kebijakan ya. Jadi dua hal ini yang jadi fokus saya. Jadi saya, karena saya bukan orang teknik juga ya, jadi oleh government saya ditugaskan di dua bidang ini. Dan nanti ke depan ada 5 bidang prioritas: layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, dan kota cerdas. Nah,
Makanya kemarin dari 2019 sampai 2023, karena ini dibikinnya 2019 ya, Stranas AI diterbitkan 2020, makanya yang saya ambil adalah ketahanan pangan. Ini menarik ya, karena salah satu program dari Prabowo adalah ketahanan pangan, makanya saya mengembangkan aplikasi yang berbasis AI untuk prediksi harga ya. Nah, ini saya highlight aja gitu ya, bahwa ada 4 area fokus. Ini yang menarik, ini tentang etika dan kebijakan. Ini yang lumayan jadi big problem ya, karena sampai sekarang Indonesia belum ada. Jadi kalau ditanya apa aturan AI, nggak ada, belum ada. Jadi kita hanya ngambil-ngambil aja gitu ya. Kalau kita mau bikin aplikasi AI kan, kalau bikin aplikasi itu nggak boleh salah ya. Jadi nanti ada nih kalau bikin aplikasi, kan saya juga certified untuk data protection officer dan audit hukum ya. Saya pernah ngebongkar satu aplikasi di satu anak perusahaan perbankan itu gara-gara aplikasinya tidak sesuai dengan undang-undang ITE. Jadi dia udah invest berapa miliar, ketika kita audit ya, ternyata nggak sesuai. Atau saya pernah ngaudit cloud ya, cloud satu perguruan tinggi negeri gitu. Oh, ternyata nggak sesuai. Ya udah, meskipun dia udah bayar miliaran, karena kalau tidak sesuai, nanti akan dikenakan sanksi ya kalau BUMN atau universitas negeri ya. Salah satu sanksinya adalah dia tidak akan diberikan insentif anggaran gitu. Jadi ini cukup ini ya. Nah, ini yang terkait dengan Stranas ya, ada 5 bidang prioritas. Ini menarik, ada kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, dan kota cerdas. Ini sedang running dikerjakan oleh pemerintah ya. Jadi nanti kalau ada yang mau riset tentang ini, bisa melihat bagaimana pemerintah merunning semua ini gitu ya. Karena memang talent-talent di bidang AI sekarang lagi diperlukan ya. Jadi kemarin juga kenapa kita bikin tim perumus SKKNI untuk untuk generatif AI, karena ternyata requestnya banyak banget gitu ya, terutama dari perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi di kita tuh kalau misalnya ada alat yang mau masuk ke Indonesia, salah satu syaratnya harus ada person yang tersertified ya. Jadi saya berharap nanti orang-orang TEL ini adik-adik yang pintar-pintar banyak juga yang bisa terlibat, karena ke depan AI ini menjadi sesuatu yang fokus ya pemerintah Indonesia gitu. Kemudian ini surat edaran menteri ya. Jadi Indonesia ini susah banget. Saya ingat saya juga ikut nih terlibat. Saya pikir mau jadi permen ya, ternyata susah. Jadi targetnya hanya ini pelaku usaha ya, karena AI ini sudah banyak digunakan terutama untuk platform digital. Tujuannya memberikan acuan, kemudian etika itu berdasarkan inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, perlindungan data, pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kekayaan intelektual. Jadi kalau masalah etika kecerdasan artifisial, sebenarnya yang paling fokus adalah tentang kekayaan intelektual dan data pribadi ya. Nah, ini data pribadi ini kalau spesifik, ada data spesifik dan data umum. Jadi saya selalu bilang kalau kalian implementasi data pribadi yang paling sederhana adalah hati-hati kalau nyebarin nomor telepon ya, karena nomor telepon itu mengandung NIK. NIK itu mengandung 57 data pribadi ya. Nah, itu ada ceritanya, saya ingat waktu 2011 tuh saya ikut membantu terjadi Black October, terjadi banyak kebocoran pulsa waktu itu ya, sehingga pendaftaran kartu prabayar tuh harus pakai NIK gitu. Nah, ini ada data umum ya, ada nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan, data pribadi yang dikombinasikan. Jadi ini data umum yang sebenarnya kalau di KTP harusnya kita cukup nama dan alamat aja gitu ya. Di beberapa negara itu sudah mulai diminimalisasi tentang agama, status perkawinan gitu ya. Dan gender ya. Karena di beberapa negara, misalnya kayak di Thailand, orang tuh boleh transgender tapi tetap harus laki-laki perempuan. Tapi kalau Amerika, Donald Trump dia menentang yang namanya LGBT ya, jadi nggak boleh ada transgender gitu. Tapi di beberapa negara diperbolehkan, termasuk di Indonesia ya. Kalau Indonesia mah udah ganti kelamin ya, ganti nama ininya ya, jenis kelaminnya gitu. Nah, ini data spesifik, ini treatmentnya lebih keras ya, dan AI banyak sekali yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya. Data kesehatan ini merupakan data yang cukup rigid ya dalam implementasi AI. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ada 7 siklus dalam data pribadi ya. Dan yang paling ini di AI adalah tentang pengumpulan, pembersihan data, pelabelan data, validasi. Nah, pembersihan data itu ada 2 proses, yaitu
eh, apa penghapusan dan pemusnahan ya. Kan kalau penghapusan aja bisa di callback ya, tapi kalau penghapusan itu sama sekali ya, misalnya algoritmanya hashingnya dirubah gitu ya. Jadi memang ini ada beberapa prosedur. Terakhir saya ikut certified ini ternyata turunan dari Undang-Undang ITE ini adalah ISO 27001 ya tentang comply terhadap regulation. Jadi memang ada beberapa hal. Kalau menurut saya data pribadi ini teknis banget ya. Kalian pasti lebih pintar bacanya daripada saya ya. Nah, kemudian gimana ekosistem AI di Indonesia di mana aja udah diimplementasikan? Pertama tentu saja di IGAP. Jadi waktu itu sempat waktu kita bikin Perpres SPBE, Presiden Jokowi itu pengen banget mengganti ASN dengan AI. Makanya eselon 3, eselon 4 tuh sempat dihapuskan ya di beberapa kementerian gitu. Itu pembisiknya tapi kabur ya, akhirnya nggak jadi gitu. Yang nggak gampang juga gitu ya menggunakan AI untuk pemerintahan gitu. Kemudian smart city ya, saya pernah punya riset tentang smart city, misalnya penggunaan CCTV berdasarkan face recognition ya. Saya pernah punya kenalan ada apa Nordflux ya di Indonesia tuh perusahaan lokal tuh ada namanya Nordflux ya, saya kenal baik sama ownernya. Itu salah satu face recognition ya, itu juga jadi sesuatu yang cukup dilema ya, karena ternyata kalau data yang lain itu di proxy gampang ya, tapi kalau data wajah itu susah ya gitu. Kemudian ini yang menarik tentang bencana ya, ini kemarin kan terakhir tuh ada BMKG menceritakan tentang bagaimana implementasi AI untuk ini dan ini cukup akurat ya karena eh, tentang bencana ini udah dilakukan riset dari tahun 2017 sebenarnya. Kemudian tata kelola internal. Nah, ini untuk kebocoran data. Nah, saya nggak tahu ya. Tapi lumayan membantu. Terakhir saya punya mahasiswa dari BPK menggunakan AI untuk tata kelola internal. Ini cukup akurat ya. Tapi memang ada nilai errornya yang paling diperhitungkan ya. Kemudian ini yang CCTV ya. Jadi saya pernah ya, tapi saya nggak mau nyeritain hasilnya ya. Saya melakukan riset CCTV sebandung Raya ya, Kota Bandung bagaimana implementasi face recognition-nya gitu. Akurasinya berapa? Saya menghitung akurasi. Jadi kalau untuk AI itu selalu saya hitung akurasi. Sebenarnya kalau diimplementasikan cukup baik ya, cukup membantu gitu. Tapi ternyata kadang-kadang eh, terjadi kesulitannya karena berganti-ganti developernya gitu. Sehingga kan kalau menurut saya menggunakan AI itu ini ya harus long life ya. Jadi developernya tuh harus itu-itu aja gitu ya. Nah, kadang-kadang pemerintahan daerah tuh karena mahal gitu ganti-ganti gitu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang akurasinya jadi fluktuatif gitu ya. Karena menurut saya AI itu sangat membantu ketika datanya benar dan akurasinya juga sesuai. Dan kebetulan saya nggak tahu nih ya, adik-adik lebih tahu ya, akurasi AI yang ideal itu berapa gitu. Karena saya kalau di pemerintah selalu mereka mintanya 90% akurasinya gitu. Jadi benar-benar harus mendekati angka asli. Tapi kebetulan kalau yang di Bapanas itu, saya biasanya data latih itu 3 bulan sampai 6 bulan itu rata-rata akurasinya ini. Kalian jangan salah ya, tapi ini udah rahasia umum gitu. Jadi dulu saya sering diminta untuk bikin peraturan pemerintah tentang harga-harga gitu ya. Nah, ternyata harga-harga itu banyak yang ngaco gitu. Misalnya saya pernah rapat gitu ya dengan Kemendak gitu. Ternyata data beras di beberapa kementerian itu berbeda. Nah, ketika pakai AI itu jadi sama gitu ya. Jadi AI memang cukup ngebantu dalam pengolahan data secara akurat gitu. Itu ya keuntungannya gitu. Cuman memang kesulitannya adalah Indonesia belum punya data yang benar gitu. Itu saya gemes banget ya karena saya udah membuat regulasi data di beberapa kementerian termasuk BPS. Saya diminta untuk membuat data official gitu ya. Ternyata susah juga gitu. Gitu sih ya. Ada lagi nggak ya? Oh ini tentang ini ya. eh saya pikir cukup ya. Mungkin bisa tanya jawab kali ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Pak Mahmud boleh ya, Mas Adit tanya jawab. Ini masih ada waktu setengah Enggak, jam langsung lagi. jawab. Ya, Ya. ya. Enggak, teman-teman Mangga. suruh semua mau nanya. Boleh Ada di Pak Muhammad. Boleh open mic aja ya, biar seru. Silahkan kalau ada yang mau nanya. teman-teman, ada yang nanya?
Boleh nanya apa aja, bebas pokoknya. Saya boleh sedikit bertanya, Bu? Boleh Pak, mangga silakan. Saya juga dari materi tadi sangat menarik ya, saya dan saya teringat beberapa kali kayak seperti proses-proses yang kita lakukan bersama. Misalnya gini, terkait dengan perlindungan data pribadi dan data privasi tadi. Nah, misalnya kita ke bank atau ke hotel gitu ya. Ya, Kita kan memberikan suka minta ID ini ya, KTP kita ya. ya, Nah, itu tadi kan termasuk dia satu NIK tuh memiliki 50-an informasi atau berapa tadi ya. ya 57-an Pak. Ya. Nah, itu berarti kalau misalnya gimana sebenarnya cara mengaudit atau memeriksa bahwa lembaga atau instansi atau hotel atau tempat tersebut tuh menerapkan aturan ini. Karena kalau saya perhatikan setelah kita memberikan KTP misalnya, dia akan eh, apa fotokopi, kemudian nggak tahu di mana KTP kita gitu. Dan mungkin Ya, pikiran saya kalau misalnya di SOP-nya mereka itu ada yang memungkinkan data itu jadi leak atau keluar gitu ya, berarti itu bisa menjadi kesalahan ya, bisa ya, diproses gimana gitu. Ya mungkin gimana pendapatnya? Termasuk ya. di bank. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mahmud. Tadi kan saya memberikan ada 7 proses ya dari data pribadi kan. Ada pengambilan sampai penghapusan kan gitu. Nah, kalau dulu memang nggak ada perlindungannya, tapi sejak ada Undang-Undang 27 2022, semua perusahaan, jadi di kita tuh ada sekitar 150.000 organisasi, dia harus punya data protection officer. Dan dia kalau melakukan pelanggaran akan dikenakan 2% dari pendapatan kotor. Jadi saya percaya, memang nggak 100% ya, tapi 90% saya yakin data kita aman sekarang. Karena kalau dia tidak menggunakan prosedur data pribadi dan diketahui misalnya ada kebocoran data atau misalnya Pak Mahmud nih ngerasa datanya dirugikan terus protes terus terbukti, dia akan dikenakan gede loh 2% dari pendapatan kotor perusahaan tersebut gitu. Gitu sih Pak. Sekarang ada prosedurnya. Makanya di Pandi ya, karena saya bukan DPO di sini ya kan. Kalau di Telyu DPO-nya di yayasan ya, include ke Telkom. Kalau saya DPO di Pandi, itu kita diwajibkan untuk punya DPO dan ada prosedurnya. Jadi Pandi sendiri kan punya banyak ribuan konsumen ya Pak yang kita tanganin gitu. Nah itu ada prosedurnya, jadi aman. Nah cuman kalau di perbankan itu masih jadi big problem. Kenapa? Karena perbankan itu merupakan satu lembaga yang customized. Jadi kita waktu saya jadi asesor untuk e-government, organisasi yang saya nggak bisa ngecek maturity-nya adalah BI dan di bawah OJK. Jadi perbankan-perbankan di bawah BI dan OJK nggak bisa kita cek. Karena secara organisasi dia bukan merupakan bentuk pemerintahan atau apapun, tapi di bawah presiden, cukup powerful. Dan berdasarkan Undang-Undang ITE juga dia dikeluarkan gitu. Jadi kalau perbankan saya masih angkat tangan ya tentang data pribadinya. Meskipun perbankan juga dia sudah kena Undang-Undang ITE. Dan kalau saya lihat mereka punya aturan yang cukup rigid ya. Cuman agak susah mengecek kesesuaian kan data itu interoperability ya. Misalnya data value dengan perbankan, nah itu masih agak challenges gitu kayak gitu. Tapi kalau ditanya kata Pak Mahmud gimana? Udah sih Pak sekarang udah ada aturannya. Jadi ini apa saya lumayan bisa bernapas dengan lega dengan ada undang-undang ITE karena kalau terjadi pelanggaran akan dikenakan 2% dari pendapatan kotor. Nah, kalau tadi ditanya gimana dengan data NIK, sebenarnya karena kita belum ada interoperability data itu ada MOU Pak antar organisasi. Karena yang punya kan kalau di satu data Indonesia tuh ada istilah wali data ya Pak. Jadi pengarah data itu Bappenas, kemudian ada pengarah data, ada pembina data ya. Pembina data itu adalah BPS. Kemudian ada wali data. Wali data itu yang bertanggung jawab terhadap data. Nah, data penduduk itu wali datanya adalah ini, Dukcapil. Jadi beberapa operator dan sebagainya dia melakukan MOU dengan Dukcapil. Gitu sih, Pak. Tapi kalau perbankan memang Bapak sering kan ditelepon nggak jelas kan sama bank lain ya, Pak. Nah, itu masih jadi masalah, Pak, yang belum bisa ditanganin gitu. Oke, Pak, Ya. terima kasih. Ya. Itu katanya udah pakai AI juga, Pak, jawabannya itu katanya. Iya, Iya, betul. Ya itu. Jadi masih jadi masalah tuh, Pak, karena
BI dan OJK tuh organisasi yang agak susah ditembus juga Pak sama regulator Pak. Karena dia langsung di bawah presiden. Jadi audit kalau seperti itu tuh ini sedikit menyambung ya. Iya, nggak Eh, apa-apa. Berarti akan apa? Penindakan itu akan terjadi berdasarkan laporan ya, semacam perdata ya berarti ya Iya, maksudnya. iya Pak. Karena undang-undang konsumen itu ada istilah pembuktian terbalik Pak. Jadi Oh, kalau Bapak merasa dirugikan, Bapak yang ngebuktiin, bukan perusahaannya gitu. Berdasarkan Undang-Undang 899 itu ada istilah pembuktian terbalik gitu. gitu ya. Iya. Udah deh. Oh, Pak, Gimana ada bentar lagi kok. Nggak apa-apa. Bentar lagi kok. Selesai. Makan dulu, makan dulu. Gitu Pak. Jadi ada istilah pembuktian terbalik berdasarkan Undang-Undang 899. Jadi kalau misalnya Pak Mahfud merasa dirugikan sama perbankan, ini ada lagu Indonesia Raya lagi. Itu Bapak yang harus membuktikan gitu, bukan si perbankannya gitu. Ya gitu. Agak sulit sih. Iya, agak sulit. Makanya banyak aturan yang terkait dengan customer protection nggak susah ya di ini terutama perbankan nih Pak. Sampai sekarang nggak bisa dibahas nih. Bapak sering ditelepon sama yang nggak jelas kan ya? itu tuh sekarang jadi apa kebiasaan kalau nomornya itu nggak ada disimpan berarti asumsi pertamanya itu pasti perbankan yang mau Iya, nawarin betul. macam yang sudah Produk. sering saya Ya, betul, betul. tadi. Ada lagi Ya, nggak Pak Adit? Saya Bu, ya Eko nih Bu. silakan. Ya, silakan. Eh, Kalau Tanya. sudah ada undang-undang ITE ya terkait yang Iya. mengatur Pak Eko ya. pelanggaran-pelanggaran. Pak Eko apa kabar Pak Eko? Baik Sehat? Bu, Udah ini lama nggak ketemu. pelanggaran-pelanggaran terhadap konten-konten aplikasi sudah diatur di Undang-Undang ITE. Iya, Untuk AI Bu, kira-kira iya. apakah ada kekhasan yang berbeda dengan Undang-Undang ITE? Atau sungguhnya pelanggaran-pelanggaran di AI cukup ditangani di Undang-Undang ITE aja gitu ya? Ya, jadi karena belum ada aturan khusus, jadi AI itu anotasinya masih jadi ITE ya Pak, masih penyelenggara Hmm. elektronik. Tapi nanti ke depan ada akan lex spesialis peraturan, kita lagi bikin ya Pak. Hmm. Karena AI ini masuk ke PSE, hanya dua Pak, konten pornografi dan asusila aja Pak. Kalau yang lain-lain Hmm. nggak masalah Pak. Jadi Iya, 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 iya. dibatasi kalau AI-nya misalnya gitu, Bapak punya istri AI nggak boleh Pak. Atau Bapak menggunakan AI buat judi, nah itu nggak boleh. Kecuali nanti Pak kalau judi online-nya udah di PNBP kan ya Pak. Hmm. Jadi podcast. Oh, jadi banyak mahasiswa nanti sesat nih Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih, terima kasih, Mas. Ya jadi masih aman sih Pak kalau ada pelanggaran. Ada ini mahasiswa bukan ngajarin nggak bener ya. Maksudnya inovasi nggak usah terlalu takut gitu. Indeksnya cuma dua asusila dan itu aja Pak berdasarkan Undang-Undang ITE gitu. Iya, iya, Ya. iya, iya. Oke, oke. Dan itu juga sesuatu yang apalagi asusila ya Pak, itu indeksnya agak agak sulit karena itu terkait dengan etika. Karena di kita pernah saya ikut penyusunan undang-undang pornografi itu di reject akhirnya ya nggak jadi terbit gitu. Karena pornografi kan indeksnya agak susah ya Pak. Misalnya penari jaipong dianggap sebagai pornografi ya kalau secara Hmm. lah gitu ya. Iya, Atau iya, iya, misalnya iya. guru yang memberikan foto-foto alat kontrasepsi itu kalau di undang-undang dianggap pornografi. Itu Hmm. dikurung 3 bulan Pak di undang-undangnya. Tapi kan Oh, biologi enggak kan gitu. iya, 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 iya. Jadi masih aman Pak kalau AI Pak. Jadi, Baik, ya. banyak kali menarik ya. Saya berikan kesempatan mahasiswa. Ya. Ada yang bertanya nggak? Bingung kayaknya Pak orang teknik dikasih sosial Pak. Sebenarnya kalau materialnya mah teknik banget Pak. Cuman saya nggak ngerti. Kalau saya ngerti sih, tapi kalau ngejelasin nanti saya salah Pak.
Permisi Bu, Saya boleh pernah tadi tanya? maksudnya ya boleh Boleh? silakan. Ada yang naik? Nabil? Ya, Iya, boleh. jadi kalau di yang saya lihat ya Pak, eh, bentar ya, Pak. di Eropa atau di Amerika itu udah ada beberapa kayak regulasi-regulasi gitu ya. Iya, Apalagi di Eropa udah ada AI Act kalau nggak salah ya, iya, yang udah ada. AI itu dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya kalau nggak salah. Iya, iya, ada Nah, readiness-nya, iya. kalau di Amerika kalau nggak salah masih agak belum komprehensif ya Bu, dan masih Iya, lebih ke sektor-sektor misalnya kalau di makanan atau kalau di komunikasi gitu. iya, betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu regulasinya sekarang atau ke depannya itu kayak gimana ya Bu? Apa lebih ke model Eropa di mana semua itu diperhatikan berdasarkan resikonya atau lebih ke Atau, Amerika yang di mana dia lebih nah, hukum kayak pengembangan gitu? nah kalau menurut Nabil yang cocok yang mana? Amerika atau Eropa? Saya balikin aja ke orang teknik nih. Kalau menurut saya sih lebih cocok yang Eropa ya Bu, yang lebih komprehensif. Eropa lebih komprehensif, lebih rigid ya. Meskipun kalau saya sebagai orang cyber law, saya lebih suka hukum Amerika ya. Kalau hukum Amerika itu nggak terlalu detail, lebih banyak kebiasaan. Tapi memang Indonesia kayak saya waktu nyusun undang-undang ITE dan e-commerce, kita menggunakan banyak sistem hukum Europe ya. Karena memang secara sejarah juga kita dari kode sepal Prancis kan. Jadi memang AI itu jadi sebenarnya ya di satu sisi Europe tuh regulasinya sangat safety, tapi di sisi lain terlalu diatur tuh jadi nggak bebas bergerak gitu. Makanya kalau di Indonesia untuk cyber law kita memblended antara Amerika dan Eropa sebenarnya. Jadi saya kalau misalnya bikin regulasi, indeks saya masih Eropa Amerika aja gitu. Saya tidak fokus pada satu area paradigma. Tapi misalnya kayak data privacy itu kita udah jelas pakai GDPR ya. Waktu itu saya pernah debatable tentang persetujuan penawaran itu antara sistem Amerika dan Eropa tuh beda ya. Eh, seperti itu. Tapi memang eh, lebih safety memang Europe ya. Tapi kelemahannya adalah inovasi nggak akan berkembang gitu. Ya, tapi Nabil bagus banget sih kamu punya pemahaman itu dan di Europe sendiri untuk AI dan data privasi ini udah 5 tahun lalu udah berkembang bagus. Sebenarnya syaratnya satu implementasi dari AI, etika ya, etika masyarakatnya, behaviornya ya. Kan kalau di regulasi itu kita punya alat ukur namanya ROCP ya. ROCP itu satu alat yang mengukur tentang behavior dan infrastruktur. Nah, kalau Amerika negara yang etika bisnisnya paling tinggi, kenapa? Karena dia sudah punya konsep antitrust dari tahun 1834. Makanya aturan dia nggak rigid kayak Eropa. Kalau Eropa tuh sebenarnya rese ya. Mereka tuh secara sejarah gitu ya, kalau lihat revolusi Prancis gitu, mereka orang-orang yang banyak cheating gitu. Makanya aturannya rigid banget gitu ya. Tapi kalau orang Eropa tuh, orang Amerika tuh orang yang eh, apa ya, saling trust gitu ya. Mungkin mereka ini ya apa ya Amerika tuh sebenarnya regulasinya lebih nyaman loh, satu sama lain tuh saling percaya gitu. Tapi kalau Eropa tuh sebenarnya satu sama lain tuh enggak. Jadi prinsipnya kalau orang hukum gini ya, semua orang tuh jahat gitu gitu kalau Eropa. Tapi kalau orang Amerika tuh semua orang baik gitu. Makanya di Amerika kalau tanda tangan aja. Tapi kalau sistem Eropa kita tuh harus ada tanda tangan, ada cap gitu ya, ada materai gitu ya. Itu kan sistem Eropa gitu. Nah, saya secara pribadi lebih suka Amerika, tapi pemerintah pasti Europe sesuai siapa tadi Adele ya, ininya paradigmanya agak mirip sih. Karena saya ngelihat sekarang yang lagi digarap pemerintah tuh maturity itu readiness apa levelingnya ya. Kita menggunakan sistem UNESCO ya. Meskipun awalnya Jokowi maunya Singapura, Singapura lebih simple, tapi memang kita beda karakter negara ya. Kita kan nggak government minded ya, kita udah masuk ke apa ya government agile gitu kayak gitu gitu sih. Nanti kita lihat aja ya. Tapi saya sih berharap regulasinya nggak bikin inovasi nggak tumbuh itu aja sih sebenarnya benar nggak? Makanya saya sekarang lagi ngembangkan namanya sandbox regulation sebenarnya. Itu cara kita menghack peraturan. Jadi misalnya kalau inovasi harus di level 9, saya bilang 7 aja sudah boleh diimplementasikan gitu. Memang nanti larinya ke masalah safety ya. Tapi adik-adik sebagai inovator nggak usah takut sama regulasi gitu. Tenang aja ya.
Kan nanti kalau AI mah nggak pidana-pidana sebenarnya, lebih ke etika ya. Paling sanksi duit aja. Jadi kalian kalau jadi invention banyak duit aja. Jadi kalau dikenakan sanksi nggak dipidana, tapi dikenakan denda aja gitu ya. Saya udah bikin konsep ini apa pidana transaksional gitu ya. Jadi kayak tadi tuh kalau kebocoran data 2% dari pendapatan kotor gitu kayak gitu sih. Saya sih sebenarnya pengen ngasih message-nya itu ya, kalian inovator nggak usah takut sama regulasi gitu. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya. Terima kasih ya. Keren punya banyak referensi. Mudah-mudahan yang lain juga bisa melihat-lihat itu ya regulasi negara lain ya. Mumpung Indonesia belum punya, jadi kalian ngasih masukan dong ke pemerintah gitu. Ya Pak Mahfud ya, mudah-mudahan dari informatik banyak masukan ya Mas. Ini Dari Telio. masuk upaya ini Bu Helni, karena Kenapa? ini termasuk upaya kami juga karena Ya, di kurikulum baru ini baru ada kan ya. mata kuliah etika ini. Jadi ini kita ajari ya regulasi Putus-putus. dan Putus-putus nggak? mewujudkan etika. Oh, yang lain mata Ya, mungkin masih lain bagus sih pertanyaan Pak lagi. ininya. Oke, putus ya. Iya, putus-putus Pak. Tapi keren sih Pak ada mata kuliah Kedengeran Bu? khusus etika. Kedengeran ya. Putus ya. Ya, Iya, kedengeran. iya Pak. Halo, cek apakah sudah lancar? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa sih Pak. Saya mau rapat Maaf, dulu. saya mau bertanya. Boleh, boleh. Ya ini ya terakhir. Oh ya, Ya. Iya, saya apa-apa. Axela dari IF48YNT. Ya, gimana Ingin Axela? bertanya, ngelihat perkembangan dan implementasi AI yang semakin pesat di Indonesia saat ini dan di dunia, gimana caranya mungkin Ibu melihat arah masa depan AI governance dan ethics di Indonesia? Ngelihat juga kompleksitas sosial dan ekonomi di negara kita, gimana kebijakan dan tata kelola AI bisa dirancang agar nggak memperlebar kesenjangan, tapi justru menjadi alat untuk mendorong inklusivitas di Indonesia. Terima Di kasih. Indonesia. Oke. Keren banget Axela pertanyaannya. Wes, ini nggak nyangka nih Pak Mahfud dari orang teknik. Wes. Ya Bu. Semoga nanti Axela jadi birokrat ya. Jadi kalau ditanya pertanyaan seperti itu, karena saya udah lama di ini ya, Axela ya, saya udah lama di government, saya punya petanya, peta 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi kalau kita jadi konsultan government, kita harus banyak gaul, jadi mainnya harus jauh. Jadi saya setahun berapa kali ya? 3-4 kali ikut pertemuan internasional ya. Ini kalau jadi saya ikut di Europe ya. Jadi biasanya kita ikut di beberapa negara gitu ya. Saya didanain sama Amerika ya yang memperkerjakan saya gitu. Jadi biasanya kita tahu tren-tren ke depan seperti apa karena tiap forum itu akan menceritakan tren global dari inovasi dan itu biasanya untuk 10-20 tahun ke depan gitu. Nah, nanti kita lihat negara kita kayak apa. Nah, gimana cara saya melihat supaya tidak ada kesenjangan sosial karena transformasi digital yang tertinggi itu nomor satu sudah ada indeksnya ya. Nomor satu itu adalah Denmark ya. Nomor dua itu Australia, nomor tiga Korea ya. Singapura tuh nomor berapa ya? Cukup tinggi juga, Big Five juga ya, Singapura gitu. Nah, kita lihat bagaimana di Indonesia. Indonesia tuh nomor 100 sekian kali ya. Indonesia mah jelek banget gitu transformasi digitalnya. Ya, bukan jelek ya, belum lah menuju gitu. Nah, bagaimana saya melihat kesenjangannya? Ya, saya akan melihat dari banyak sisi ya. Jadi makanya regulasi itu holistik. Makanya kalau riset di elektro, saya menggunakan pendekatan teknologi, teknoekonomi, dan policy brief. Jadi saya akan melihat bagaimana si policy ini menguntungkan secara ekonomi untuk government karena tetap pembuatan policy itu harus menguntungkan government, tidak merugikan user, tidak merugikan operator. Jadi ada beberapa indikasi dan kita harus melihat secara holistik. Jadi kalau ditanya gimana Bu supaya inklusivitas terjaga, ya pertama referensi harus banyak, apalagi dosen ya
harus banyak baca jurnal, benchmark. Saya juga selalu kalau bikin regulasi benchmark, mainnya harus jauh, terus harus jalan-jalan keluar. Jadi jangan cuma baca Pak Mahfud, harus cari sponsor, lihat langsung ke negaranya karena banyak sekali informasi yang salah tentang Amerika, tentang Vietnam, tentang Jepang gitu ya. Jadi kita kalau lihat di film nggak segitunya gitu. Jadi kita harus lihat dan sebenarnya kalau orang regulasi kita punya kayak bukunya memprediksi teknologi. Jadi Facebook tuh berapa lama hidupnya? AI itu berapa lama hidupnya? IoT itu berapa lama hidupnya? Itu kita punya guidance ya gitu. Jadi sehingga karena regulasi yang baik itu sebenarnya idealnya 20 tahun ya hidup ya. Tapi kalau regulasi itu bagus, DPR nggak punya duit banyak ya. Nggak jadi peminatnya nggak jadi banyak Pak Mahfud. Bapak minat nggak Pak jadi legislatif Pak? Salah satu side jobnya kan bikin regulasi. Kalau regulasi bagus, nggak ada yang mau jadi regulator ya. Karena Indonesia itu termasuk mahal bikin peraturan. Undang-undang aja bisa 5-13 M ya. Padahal harga aslinya cuma 500 juta ya. Nah, makanya saya hack sama AI, tapi makanya nggak laku AI saya ya, karena mengganggu penghasilannya anggota legislatif kan. Jadi akhirnya nggak laku. Nah saya baru tahu tuh, makanya sengaja regulasi dibikin nggak bagus-bagus supaya ini. Tapi saya sebagai konsultan seneng lah ya, tiap tahun dapat kerjaan gitu Pak. Kalau bagus saya kerjaannya 5 tahun sekali Pak, pas kabinet baru gitu. Nggak itu joknya ya gitu, tapi emang nggak bagus sih karena di apa korupsi terbesar tuh diregulasi kan. Makanya sebenarnya kalau kita orang regulasi kita punya mind map nih Pak untuk ini ya Axel ya. Kita ada di pemerintah tuh kayak ada buku sakunya gitu untuk ini karena ketika kita ikut forum internasional itu kita dikasih guidance nanti prediction 10 tahun ke depan tuh akan begini-begini yang kita lakukan ini sehingga makanya kan ada istilah kesepakatan WTO, ada G20 apa gitu, tuh guidance-guidance yang kita ikuti gitu. Kayak di internet ini sekarang lagi trennya tentang abuse ya, tentang abuse ya. Makanya Ibu Menteri sekarang kan kita lagi, saya lagi ikut ini perubahan PP 71 ya. Itu tentang literasi digital untuk teenager ya. Kalau kalian mah udah boleh sekarang ke ruang digital ya. Nanti dibatasi usia berapa boleh megang handphone. Nanti dibatasi ada di PP 71 di baru ya. Untung aja kita udah lewat umurnya jadi bebas ya. Tapi nanti katanya ada yang usulin pembatasan berapa jam usia tapi anak itu di bawah 18 tahun. Kalian udah di atas 18 tahun kan ya? Jadi udah bukan anak lagi ya. Kayak gitu. Jadi karena sekarang isunya abuse ya. Kalau tahun lalu isunya tentang data pribadi, kalau sekarang tentang abuse digital gitu. Gitu sih. Saya pikir cukup ya Pak. Saya mau ini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh japri ke saya. Baik, Ya. baik. Terima kasih Bu Elni. Kita cukupkan. Mudah-mudahan semua yang diberikan insya Allah bermanfaat ya buat teman-teman dan juga terutama buat kami ya para pengajar yang mendapatkan informasi dan hasanah. Teman-teman jangan lupa mungkin bisa ditanyakan juga kalau dosen di kelasnya belum memberikan tugas agar menanyakan tugas dari kuliah ini apa gitu ya. Baik, terima kasih. Sekian saya tutup. Nanti rekaman materi atau rekaman kuliah ini akan disampaikan menunggu kompilasi dari Pak Adit. Terima kasih Bu Elni. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Kalau ada pertanyaan boleh japri ke saya ya Pak. Ya. Saya izin lab ya. Mas Adit terima kasih. Saya izin ya. Assalamualaikum.